Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa salatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya guru sejarah Islam kami, yaitu Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas 7H yang beranggotakan Agni Ramarania, Hilmia Azizah, Karisa Nur Azahra, dan Kaila Nur Fatimah. Materi yang akan dibahas yakni profil Umar bin Khattab, proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab, dan prestasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar bukan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar bin Khattab berkuasa 23 Agustus 634 sampai 3 November 644, 10 tahun 73 hari. Pendahulu Abu Bakar, penerus Utsman bin Affan. Lahir 584, Mekah, Jazirah Arab. Wafat 3 November 644 Masehi, umur 60 sampai 61, Zulhijjah 23 Hijriah atau Muharram 24 Hijriah. Madinah, Jazirah Arab. Pemakaman Masjid Nabawi, Madinah. Suku Quraisy Bani Adi. Nama lengkap Umar bin Al-Khattab. Nama dan tanggal periode Khulafaur Rasyidin 634-644. Ayah Khattab bin Nufail, ibu Hantamah binti Hisham. Pasangan Zainab binti Mahzun, Ummu Kulsum binti Jarwal, Quraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Sabit, Atika binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Haris, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Anak Abdullah, Asim, Hafsah, Abaidailah, Iyah, Fatimah, Zaid, Ruqayyah. Agama Islam. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan dia antara ulama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebut dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642 sampai 644. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti sebagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dan pengadu mengenai para penjabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala pencapaiannya menjadi Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir.
Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua menjadi salah satu peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Khalifah Umar bin Khattab ditunjukkan menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Abu Bakar wafat pada 8 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan bahwa Abu Bakar wafat 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Beliau wafat setelah memimpin kaum muslim selama 2 tahun. Selama Abu Bakar memimpin sebagai khalifah, Umar berperan sebagai naib dan waliyul amri. Ia selalu menyertai dan menunjukkan kesetiaan kepada Abu Bakar dan keputusan-keputusan strategis umat Islam. Karena itulah Abu Bakar memandang Umar sosok yang tepat sebagai pengganti dirinya dalam memimpin umat Islam. Menjelang wafatnya, setelah dinukilkan dari buku berjudul Kisah Hidup Umar bin Khattab, karya Mustafa Murad, Abu Bakar memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Abu Bakar sebenarnya telah memimpin pilihan, yakni Umar. Namun ia meminta pertimbangkan lebih dahulu sahabat-sahabat termuka lainnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah. Akhirnya semua sepakat bahwa Umar bin Khattab akan menjadi khalifah selanjutnya. Prestasi Umar bin Khattab. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama ini ia menjabat sebagai Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua, antara lain: 1. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Langkah pertama dalam masa kepemimpinannya, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam untuk melanjutkan perluasan daerah-daerah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ke daerah Persia dan wilayah Syria hingga selesai semuanya. Kota Syria akhirnya jatuh pada tahun 635 Masehi setelah tentara dari Bizantium mengalami kekalahan di pertempuran Yarmuk yang akhirnya seluruh daerah Syria jatuh ke pangkuan Khalifah Islam pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadikan Syria sebagai benteng pertahanan dan perluasan daerah kekuasaan pun dianjutkan ke Mesir di bawah komando Amr bin Ash, seorang diplomat ulung. Akhirnya Mesir dapat dikuasai pada tahun 6041 Masehi. Perluas ke Irak dan dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas, dapat dikuasai pada 637 Masehi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.